Halo teman-teman, balik lagi dengan Mimin Femtrip ID. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya sahabat Femtrip. Oh iya, kali ini Mimin lagi nemenin anaknya Mimin itu kunjungan profesi ke Damkar. Nah, kita itu lagi ada di Damkar yang ada di Priuk, Tangerang. Buat kalian yang mau tahu damkar terdekat kalian, kalian bisa langsung aja search ya di Google itu damkar terdekat, nanti langsung muncul damkar yang ada terdekat di kota-kota kalian atau yang ada di dekat tempat kalian sekarang. Nah, kalau Mimin ini lagi ada di damkar yang ada di Priuk guys, atau kalian misalnya urgent nih membutuhkan bantuan untuk dibantu oleh damkar, kalian bisa telepon ke 112. Oke, next ini kita lagi menunggu untuk sesi dimulainya. Oke, di sini sebelum acara dimulai kita berdoa dulu, juga kita bernyanyi bersama ya, karena waktunya itu belum dimulai guys. Gimana keseruan Mimin dengan anak-anak kecil dan imut ini ya di acara pengenalan profesi, yaitu di damkar ya guys. Jadi kita pengenalan dengan petugas damkar, juga pengenalan alat-alat damkar. Ada apa aja ya? Kalian pasti penasaran kan? Alat apa aja sih yang dipakai untuk damkar ya? Oke, cekidot. Oke, akhirnya udah dateng ya petugasnya. Nah, ini kita lagi nyanyi tentang pemadam kebakaran gitu guys. Pasukan pemadam mau lewat, jangan di tengah-tengah, nanti terinjak-injak. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Mau marah, mau diam, asal jangan kau halangi jalanku. Tahu dulu? Belum apa? Belum. Suaranya keras, nggak apa-apa, salah juga. Suaranya keras, tepuk tangannya keras. 1, 2, 3. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Pasukan pemadam mau. Oke, ini kita udah masuk di pengenalan yang pertama. Ini kita pengenalan alat-alatnya itu nggak semua ya guys, jadi beberapa aja. Nah, salah satunya ada di gergaji ini guys. Gimana penjelasannya? Cekidot. Saya kasih tahu nih, jangan kalau pohon berdiri panggil pemadam. Salah, ya? Ini kadang-kadang saya pernah udah 2 kali lapor ke sini. Pak, minta tolong Pak, saya mau ngebangkor ibu, pohonnya dibuka, enggak berdiri. Oh, bukan ranahnya kita. Kalau pemadam itu kerjanya urgent. Pertama kita gerakan pertama kita, kalau sudah ada bagian pertamanya itu kita mundur, karena kita mah melaksanakannya yang urgent itu pohon tumbang menjaga atau membuat lari maju, itu baru kita. Pohon tumbang menimpa ke rumah, baru tugas kita. Tapi kalau pohon berdiri mah bagian pertama itu silakan itu koordinasi saja yang pertama, ya. Bukan kita enggak mau, ya, karena kita sudah masing-masing porsi tugasnya. Kami enggak mau ngambil tugas penjepit ular atau bahasanya stick ular. Nih, Bapak pemadam kalau nangkap ular pakai alat ini. Kita nggak sembarangan ya, walaupun bukan ular berbisa, tapi kalau ular sanca itu dia akan menggigit dengan mengeluarkan taring. Dia kalau sudah menggigit itu hancur, terus melilit tubuhnya. Makanya kita harus menggunakan alat ini. Ini contohnya. Nih, anak coba. Tuh. Ya. Kalau menangkap ular berbisa, walaupun ular yang tidak berbisa, kita akan menjepit leher. Tuh. Ya, jangan sembarangan. Makanya Bapak pesen satu kali aja. Kalau ada ular, apa namanya? Salah, itu bukan salah, itu salah. Ini apa? Hah?
bukan pistol, bukan. Ini yang disebut pemancar air atau tadi yang Bapak bilang nozzle. Ya, mungkin tulisannya nozzle itu ya. Bahasanya nozzle. Kalau dipegang sama petugas, ini yang tadi saya bilang, ini nozzle-nya. Kalau sudah memegang nozzle ini pasukan garda terdepan memegang senjata pemadam air. Kita tanpa dibekali safety nggak berani bu menghadapi api, sama kita juga manusia biasa ya. Tapi kalau sudah bapak pemadam dibekali safety semua, itu pantang mundur sebelum pulang. Tuh, cuma mohon maaf bu ya, sekarang kita itu bernama BPBD. Kalau putusan, kalau teman-teman bilang sih katanya, apalagi Pak DU mau bilang BPBD apa singkatannya? Bapak bawa duit. Bapak pulang bawa duit. Salah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Makanya pemadam seragam biru sekarang itu menangani apa saja tuh ya, dari yang kunci kecebur di selokan pemadam ya. Bahkan sudah terkenal kemarin di DKI pemadam suruh nangkep setan tuh ya, bohong ya. Pemadam bukan itu tugasnya. Satu, menolong orang yang kunci motornya jatuh di selokan. Kedua, mengangkat ular ya. Ketiganya, kita menolong pohon tumbang ya. Yang keempat, kita menolong atau mengevakuasi sarang tawon. Tapi jangan salah tawonnya bu ya. Kalau saya sih, kalau yang namanya lebah yang madu itu sayang kalau dia evakuasi ya. Tawon kayak setak tuh, dia kalau nyerang berobong ya. Nih ya, lanjut setelah nozzle baru ini selah ya. Ini kita kasih ukuran yang kecil pak, yang 1,5 ini. Kalau yang 2 kita udah empuk ya. Ini setelah kita pegang nozzle, kita akan telikkan dengan selah 1,5 in tuh. Kalau sudah klik sama kepala nozzle ini, sudah bisa digunakan? Belum ya, masih ada tahapan lagi. Tahap yang lanjutnya yaitu nih. Apa namanya ini? Kalau nggak namanya ini ada atau pipa cabang ya. Pipa cabang ini akan mengomunikasikan dari selang 2,5 ini ke selang 1,5. Ibu kadang-kadang bapak kalau lihat kebakaran, anggota pemadam suka pakai selangnya kiri kanannya. Nah, kita akan menggunakan ini bu ya, akan menggunakan pipa cabang untuk meminimalisir atau memotong aliran api. Kalau cuma satu kolam kita nggak bisa ya, akan bercabang-cabang, bahkan kita lebih dari 10 unit alat pipa cabang ini tuh ya. Kalau 1 unitnya aja itu kalau 3 unit tabung gas. Ini namanya tabung oksigen atau PA, bridging apparatus. Tahu isinya? Ini isinya awak murni atau oksigen murni. Kita petugas pemadam kalau di kebakaran kan biasanya kita terjebak di ruangan asap nih ya, itu kita akan menggunakan alat ini untuk menyelamatkan korban yang terjebak di ruangan asap. Jangan salah ibu, biasanya korban meninggal bukan langsung kebakar, sekitar lamanya 15 menit, tapi itu tergantung si penggunanya. Kalau bapak orang awam pakai tabung ini, paling cuma 15 menit, 5 menit habis ya, karena napasnya nggak bisa ngatur. Tapi kalau petugas sudah tahu aturannya, bisa sampai 15 menit, dijangka 5 menit dia nanti akan bunyi seperti suara sulit. Itu tandanya mau habis ya. Dalam waktu 5 menit kita harus keluar dari ruangan asap dengan membawa penyelamatan korban. Kalau tidak keluar dari dalam 65 menit, insya Allah wassalam dua-duanya ya. Itulah makanya kalau pemadam itu pak, ibu kerjanya
berlomba dengan mabuk, ya resikonya berat. Taruhannya nyawa, ya hati-hati ibu bapak, ya karena tingkat kebakaran kita sekarang itu bukan hitungan menit lagi, itu hitungan detik. 5 detik aja ibu nggak bisa memadamkan. Kayak jaket, ya lanjut. Nah, ini apa namanya nih yang dipakai ke Pak Guntur yang di kepala? Ayo, sampai tahu. Kalau topi ini, tuh, ya, itu apa namanya? Helm. Nah, tapi helmnya nggak sama helm ayah sama bapak. Ya, kalau helm komandan itu ada perlindungannya. Udah kan satu dulu. Oke deh, akhirnya ini kita udah sampai di penghujung acara ya guys. Jadi kita udah diperkenalkan dengan alat-alat damkar ya. Nah, sekarang kita ada di penghujung acara. Acara apa ya untuk yang selanjutnya? Nah, next ini kita acaranya itu foto bersama dengan petugas damkar ya. Di belakang itu ada mobil-mobil damkarnya guys. Nah, untuk next ini kita ada acara untuk semprot-semprot pakai penyemprot yang damkar tadi itu ya guys. Tembakan airnya itu ya guys. Nah, ini kita pakai mantel dulu ya. Ini mantelnya kita bawa dari rumah ya sendiri-sendiri. Nah, ini lagi siap-siap untuk seru-seruan main air bersama petugas damkar. Yeay. Mana sih anak-anaknya? Aku kok nggak hafal ya? Yuhu, akhirnya ini adalah sesi yang terakhir, itu main air bersama petugas damkar. Nah, happy banget kan ya anak-anak, kayak hujan-hujanan gak tuh? Oke deh, segini dulu ya video dari Mimi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.